Halo guys, ketemu lagi di channel Erwan Gidalti. Kali ini saya akan berbagi tutorial lengkap tentang aplikasi vMix. Ya, aplikasinya logonya yang ini. Aplikasi vMix ini memiliki fungsi untuk sebagai broadcast untuk live streaming sama seperti OBS. Tapi aplikasi vMix memiliki kemampuan yang menurut saya itu jauh lebih baik, di mana berbagai fitur-fiturnya itu yang cukup lengkap sehingga memudahkan kita untuk live streaming dengan lebih profesional lagi. Oke. Untuk mendownload aplikasi vMix ini kita bisa cari di Google. Kita langsung klik saja vMix. Ya, di sini langsung saja kita bisa download secara gratis dan kita juga bisa menggunakan vMix secara gratis dalam beberapa bulan. Jadi kita juga dapat membeli vMix dengan harganya itu mulai dari 800 ribuan. Jadi kalau teman-teman yang sudah install dan download, langsung saja kita belajar tentang aplikasi vMix-nya. Oke, kita langsung buka aplikasi vMix-nya. Ya, vMix yang saya pakai versi 2.0.0.67. Tampilan awalnya seperti ini. Oke, inilah antarmuka dari aplikasi vMix. Di bagian ini ada bagian preview. Yang kolom ini adalah bagian preview dan di sini adalah bagian live. Ini sistemnya hampir sama seperti Easy Worship tapi memiliki beberapa perbedaan. Di bagian sini adalah input yang kita masukkan ke aplikasi vMix untuk ditampilkan di bagian live. Live yang nanti masuk di live streaming kita atau di recording kita. Oke, di bagian sini ada preset, ada new. New ini adalah kita untuk membuat settingan baru dari persiapan aplikasi vMix kita sama seperti schedule di Easy Worship. Kemudian kalau open itu untuk membuka persiapan vMix kita yang sudah pernah kita buat. Di sini ada beberapa yang sudah pernah saya buat. Di sini save untuk kita menyimpan settingan atau persiapan tampilan vMix kita. Oke. Di sini adalah fitur full screen untuk menampilkan ke layar atau ke LCD atau ke monitor. Jadi kita juga bisa menggunakan fitur ini. Kalau dia hijau seperti itu artinya sedang tampil, kalau tidak seperti itu. Di sini adalah transition. Jadi kita memindahkan yang ada di sini, ada di preview ke live menggunakan cut, fade dan seterusnya. Inilah berbagai fiturnya atau kita bisa tarik pakai seperti ini. Oke, di bagian ini adalah bagian live. Ada pause input atau kita pause, ada settingannya di sini kalau kita mau masuk ke setting. Oke, di bagian bawah adalah close untuk menutup dan seterusnya. Oke, kita akan lebih belajar lagi. Di bagian sini ada untuk audio inputnya. Oke, sebelum itu kita masuk ke setting dulu untuk settingan dasar dari aplikasi vMix-nya. Oke. Nah, di bagian display tampilan normalnya seperti ini. Kita bisa masukkan input size-nya itu 208, ini standar supaya tampilan ini nanti munculnya seperti ini. Jadi tidak perlu ubah itu. Di bagian output dia seperti ini. Normalnya kita bisa atur kira-kira tampilannya mau seperti apa. Di sini ya. Seperti ini settingannya. Saya rasa tidak perlu kita merubah macam-macam lagi karena standarnya saja sudah cukup memudahkan untuk kita. Kalau grafik, kita punya grafik kita bisa pakai. Saya menggunakan AMD Radeon dengan grafik terintegrasi. Jadi aplikasi vMix ini membutuhkan kartu grafis yang cukup tinggi, sehingga kalau teman-teman yang pakai laptop yang dengan spesifikasi yang lebih bagus itu lebih bagus lagi. Kita bisa klik high input supaya tampilannya pun nanti lebih bagus lagi. Yang lain kita bisa pakai auto. Lanjut. Nah, ini external outputnya itu maksudnya untuk recordingnya, settingannya mau seperti apa standarnya. Jadi kita bisa menyimpan ke dua tempat sekaligus untuk eksternalnya. Bagian audio kita bisa setting di sini. Standarnya sudah seperti ini. Teman-teman yang ingin merubahnya boleh, tapi standarnya seperti ini. Oke. Ini audio outputnya seperti ini dan lain sebagainya. Oke. Sudah, kita oke saja. Kalau kita sudah merubah beberapa hal, sudah pasti aplikasinya akan restart
untuk menyimpan pengaturan yang sudah kita buat tadi. Oke, sudah ada start. Oke, kita belajar bagaimana untuk kita memasukkan input. Jadi kita memasukkan inputnya seperti apa, kita bisa klik add input. Nah, di sini ada banyak sekali jenis input yang bisa kita masukkan. Kita bisa masukkan video atau media untuk nanti diputar. Kita bisa masukkan DVD, list, kamera. Nah, kamera ini yang penting. Untuk kamera kita bisa masukkan standarnya itu, kalau sesuai dengan input kamera kita bisa masukkan seperti ini. Saya sekarang tidak, ini hanya kamera laptop. Kalau teman-teman menggunakan HDMI capture nanti akan muncul di sini, teman-teman bisa klik dan secara otomatis resolusinya itu berapa, FPS-nya berapa, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan audionya juga dari kamera. Berikutnya InDAI atau desktop capture, ini bisa kita pakai untuk desktop capture kita. Kita bisa klik salah satu untuk sebagai perekam layar laptop kita. Streaming kita bisa seperti ini. Kita lanjut, dan image kita bisa masukkan gambar. PowerPoint kita bisa masukkan PowerPoint seperti itu. Jadi memang ketika live streaming kita untuk PowerPoint kita bisa masukkan PowerPoint. Warna, jadi warna dasar saja. Audio dan audio input. Jadi kalau kita menggunakan audio dari sound card atau dari yang lain, kita bisa langsung saja pilihnya. Langsung saja kita bisa pilih audionya. Kalau kita tidak input nanti tidak ada suara. Jadi kita input audio, kemudian kita pilih mute in headphone supaya tidak terjadi pendobelan suara nanti. Oke. Kita masukkan dulu contoh saja audio. Kita matikan dulu audionya dari sini. Input, kemudian lanjut title. Ini title standar yang sudah ada di vMix. Jadi ini membutuhkan kartu grafis, yang tadi itu membutuhkan kartu grafis yang tinggi supaya dalam prosesnya tidak terjadi patah-patah pada video. Jadi supaya prosesnya lancar, kalau teman-teman yang punya kartu grafis yang tidak begitu mendukung, jangan gunakan fitur ini supaya proses videonya itu tidak patah-patah seperti itu. Kita klik dan kita klik OK. Nah, dia tampil di sini. Kita langsung dikasih pilihan untuk mau tulisannya apa. Saya langsung tulis saja tes. Oke. Kita keluar. Ya, kalau kita play seperti ini, dia tampilannya seperti itu. Oke, itu fungsi dari title tadi ya. Kita input lagi. Yang selanjutnya ada virtual set. Ini kita bisa atur untuk green screen-nya. Jadi sudah ada virtual set-nya. Kita mau green screen-nya seperti apa? Seperti multi view atau lain sebagainya di dalam ini. Kita bisa menggunakan web browser, video call, dan seterusnya. Oke, itulah fitur-fitur dari vMix. Oke, saya contohkan mengupload salah satu desktop capture misalnya. Ini sedang meng-capture display yang ada. Kemudian saya upload video. Oke, saya contohkan mengupload video ini. Langsung klik OK. Oke. Ya, saya upload lagi beberapa. Kita bisa mengupload cukup banyak. Oke, saya contohkan upload gambar ini. Oke. Ya, jadi kalau di sini sudah penuh, dia ada di bagian bawah seperti itu. Oke, kita akan melihat bagaimana kita mengatur agar tampilan ini menjadi baik. Oke, misalnya ini tampilan awalnya pada saat pembukaan. Kemudian kita ingin menampilkan title ini. Kalau kita menampilkan secara manual seperti ini, maka dia akan menggantikan tampilan awal. Nah, caranya agar ini ditimpa atau dia dari atas dari video ini
adalah kita klik di bagian ini, on dan off overlay-nya. Jadi bagian satu seperti itu. Jadi dia tidak mengganti tampilan, dia hanya dari bagian atasnya saja. Kalau kita ingin menampilkan logo seperti ini sudah ada, kita bisa klik angka yang di atas dari yang sebelumnya. Jadi angka yang paling tinggi dia akan berada di bagian paling atas, paling depan. Kalau 3, karena dia full, dia akan menutupi semuanya. Jadi logo contohnya kita pilih paling akhir, dia akan ada di sini. Nah, logonya itu kalau bisa pakai mungkin video atau animasi supaya dia dapat bergerak seperti itu logonya. Nah, pada bagian transitionnya ini ada quick play, dia ada manual atau cut tanpa ada animasi atau fade seperti itu. Nah, di bagian sini ada banyak sekali jenis-jenisnya. Contohnya ini kita bisa manual, ini dia kita bisa tarik pelan-pelan untuk dia muncul sesuai dengan keinginan kita, atau mau secara otomatis kita klik ini. Ya, ini ada banyak. Kalau fade to black untuk ke hitam, jadi dia untuk menampilkan layarnya akan gelap seperti itu. Nah, kita akan lihat pengaturannya. Untuk mengatur ukuran, zoomnya atau posisi dari input seperti ini, kita bisa klik yang pengaturan ini. Kemudian di sini di bagian general ini untuk mengubah resolusi dan lain sebagainya, audio settingnya. Kemudian bagian color edges ini kita bisa mengatur warnanya, ada tombol reset dan seterusnya. Kemudian di color key kita bisa untuk green screen-nya kita bisa pakai fitur ini. Kemudian color correction untuk mengatur warnanya juga. Posisinya ini yang kita bisa atur zoomnya mau seperti apa. Di bagian ini adalah posisinya di sebelah mana. Kemudian ada fitur crop, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi banyak sekali. Ya, seperti itu. Multiview untuk menampilkan input dalam multiview, kita bisa pilih contohnya seperti itu ya, multiview. Ini hanya contoh saja. Oke. Berikutnya di bagian audio kita juga bisa mengatur audionya. Di bagian ini pengaturannya, gainnya kita bisa atur. Di bagian equalizernya kita bisa atur pengaturan equalizernya, kompresor, noise gate. Jadi kita punya fitur ini. Berikutnya bagian record, kita bisa klik ini dan kita mau record 1 atau 2. Jadi bisa record 2 dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita klik ini, kita maunya pakai jenis recordnya pakai yang mana, biasa pakai MP4. Kemudian lokasinya nanti tersimpan di mana dan size-nya bagaimana, Full HD atau bisa sampai 4K begitu. FPS-nya berapa dan seterusnya pengaturan lainnya. Kalau sudah langsung oke, kemudian klik record. Nah, kalau sudah merah seperti ini dan di sini durasinya sudah berjalan, itu artinya sementara record yang ada di tampilan live ini. Kita tutup dulu bagian stream atau live streamingnya, bagian utamanya. Kita klik ini untuk konfigurasi atau pengaturannya. Jadi di vMix Pro ini kita bisa live streaming di 3 media sosial atau 3 tempat dalam waktu yang bersamaan dan live-nya yang sama. Jadi kita bisa menampilkan live streaming yang sama di 3 tempat. Jadi ini bagian yang pertama, ini 2 dan 3. Nah, di sini ada banyak sekali pilihannya untuk live streaming, baik itu di Facebook, di YouTube maupun di website seperti itu. Berikutnya
di bagian bawah ini adalah kualitas dari streaming. Nah, di sini teman-teman kita harus menyesuaikan kualitas streaming kita dengan kecepatan internet. Jadi kalau kita memiliki kecepatan yang tidak terlalu begitu baik, kita harus menurunkan kualitas streamingnya sehingga streaming kita tidak terganggu. Jadi misalnya kita punya internet itu hanya 20 Mbps. Jadi kita harus pakai kualitasnya maksimal adalah HD 720p seperti itu. Kita pakai itu untuk live streaming. Sedangkan untuk lebih normalnya lagi bisa pakai 480 atau 360 supaya jangan ada gangguan. Tapi kalau kita punya kecepatan internet yang lebih daripada itu, kita juga bisa pakai Full HD maupun sampai 4K seperti itu. Jadi itu tergantung dari kecepatan internet kita. Nah, di bagian yang kedua di sini kita bisa klik ini untuk memakai kualitas streaming yang sama. Kualitas streaming yang sama dengan bagian yang pertama. Kalau kita maunya beda, kita bisa klik ini untuk menurunkan atau menaikkan kualitas streamingnya seperti itu. Jadi kalau mau live di 2 tempat dalam waktu bersamaan atau 3 tempat dalam waktu bersamaan, kita harus memastikan terlebih dahulu kualitas dari internet kita supaya jangan ada seperti videonya patah-patah atau videonya buffering supaya tidak terganggu pada waktu streaming seperti itu. Oke, saya akan contohkan kita akan live di Facebook atau di YouTube. Yang pertama di sini kita live di Facebook, live di YouTube, kita pilih YouTube Live yang paling bawah. Nah, di sini kita harus copy stream key-nya. Jadi kita harus masuk ke browser kita. Di sini saya sudah masuk, kita klik ini dan pilih live streaming. Oke, sudah masuk di YouTube Studio seperti ini, kita klik edit. Nah, kita bisa isi judulnya di sini, judul streamingnya, kemudian deskripsinya, kemudian visibilitasnya, maunya publik atau seperti apa. Di sini saya pilih pribadi supaya tidak tampil, tapi ini hanya menjadi contoh. Kemudian di bagian kategori thumbnailnya yang penting harus diisi, kemudian playlist dan seterusnya. Langsung simpan. Oke, di sini bagian stream key-nya ada di sini, biasanya dikunci seperti ini. Jadi kita langsung saja klik salin seperti itu. Kita kembali ke vMix, kita masuk bagian stream setting. Nah, di bagian stream key kita paste bagian stream key-nya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa memilih resolusinya. Di sini saya memakai resolusinya itu 360p. Bagian berikutnya saya ingin live streaming, mempersiapkan live streaming di Facebook. Nah, bagian Facebook ada pilihannya untuk Facebook, tapi kita hanya diberikan pilihan untuk otomatis. Jadi kita tidak bisa memasukkan stream key secara manual seperti Facebook. Jadi saran saya kita memakai custom server supaya tidak otomatis seperti itu. Jadi kita mengaturnya manual di Facebook. Kita bisa masuk ke Facebook. Kemudian kita bisa pilih untuk upload. Kita pilih video siaran langsung. Nah, di sini kita klik gunakan kode streaming. Kita bisa masukkan judul, kemudian deskripsinya, thumbnailnya kita bisa masukkan. Kita bisa salin URL servernya di bagian bawah seperti ini. Klik salin, kemudian kita masukkan ke streaming. Di bagian URL kita paste di sini, kita copy lagi bagian kode streamingnya, salin dan masukkan stream key atau kode streamingnya. Kalau sudah seperti itu kita bisa save, atau kita mau klik start all untuk semua, kedua-duanya berjalan, atau start untuk yang bagian 1 atau di bagian YouTube-nya saja atau bagian 2. Kita bisa klik save untuk menyimpannya dulu. Kalau kita klik streaming, dia secara otomatis langsung memulai keduanya. Di sini saya hanya akan memulai di bagian 1 untuk sebagai contoh. Oke, sudah berjalan. Kita kembali di YouTube. Ya, secara otomatis di YouTube dia akan langsung memulai live streaming. Ketika kita sudah klik di vMix,
Di YouTube dia secara otomatis. Kalau di Facebook kita harus klik untuk streaming secara manual lagi di Facebook, tapi kalau di YouTube dia secara otomatis akan tampil. Oleh karena itu kita harus memperhatikan kualitas internet kita supaya tidak putus-putus. Jadi dia menampilkan streaming dengan lancar. Biasanya di Vmix kita bisa lihat dengan warna dari tulisan streaming ini merah. Jadi kalau warnanya merah dan stabil seperti ini, itu artinya streamingnya sementara stabil. Tapi kalau warnanya orange atau kuning seperti ini, itu sementara buffer atau sementara putus-putus dan kualitas internetnya sementara tidak stabil. Sehingga kita perlu menurunkan resolusinya untuk menyesuaikan dengan kualitas internet kita, seperti itu. Untuk mengunci dari streaming ini kita bisa klik di sebelah sini untuk mengunci. Jadi ketika kita menekan tidak bisa, dia sementara terkunci, kita harus buka terlebih dahulu. Nah, untuk mengakhirinya kita klik di bagian streaming dan yes atau stop untuk stop streamingnya, seperti itu. Jadi secara otomatis pun di YouTube akan berakhir. Seperti itu. Jadi kita juga bisa mungkin manual juga dari sini. Akhiri streaming. Oke. Seperti itu. Untuk menyimpan dari data kita di Vmix yang sudah kita atur seperti ini, kita bisa klik save, kemudian kita simpan. Simpan di mana ingin kita simpan data Vmix ini. Jadi ketika kita ingin menampilkan hal yang sama lagi, kita langsung saja klik open dan buka di tempat di mana kita menyimpan data kita yang lama itu. Seperti itu. Oke, demikian tutorial saya untuk aplikasi Vmix Pro kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa untuk mendukung saya dengan klik subscribe, like video ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya berikutnya. Terima kasih.